Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ikhwati fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian, memberikan taufiknya, inayahnya di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim, sampai Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dengannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kalian dan keluarga kalian dari segala bentuk musibah, wabah yang terutama di masa sekarang ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran kita agar kita senantiasa kembali dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menguatkan ibadah tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dialah yang bisa memberikan keberkahan, perlindungan, kebaikan dunia maupun akhirat, keselamatan, dan yang lainnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Karena Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah lah yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana hanya Allah pula lah satu-satunya yang kita sembah, yang bisa kita sembah dengan cara yang hak. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab ini, yaitu pada bab min fadli tauhid yang pertama dan yang kedua. Poin pertama dan yang kedua sudah kita bahas pada video yang pertama. Kali ini kita bahas pada poin yang ketiga, di mana qala al-muallif rahimahullah Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, beliau mengatakan salisan jaa fil kitabi dalilul muslimi fil i'tiqadi wat tathhiri li fadilati syekh Abdullah Khayyat ma yali. Abdullah Khayyat Al-Khayyat.
disebutkan ja'a fil kitab, disebutkan dalam kitab Dalilul Muslim fil I'tiqad wa Tathhir. Ini nama kitabnya, Dalilul Muslim fil I'tiqad wa Tathhir li fadilati Syekh Abdullah Al-Khayyat, oleh Fadilah Syekh Al-Khayyat. Di mana beliau menyebutkan mayali berikut ini. At-tauhidu yusabbibus sa'adata wa yukaffirud dunubah. Tauhid itu menjadi sebab kebahagiaan seseorang. Wa yukaffirud dunub, dan menjadi sebab dihapusnya atau sebagai penghapus ad-dunuba, dosa-dosa. Yukaffirud dunuba. Ini menunjukkan keutamaan yang ketiga yang beliau ingin jelaskan di sini adalah bahwasanya tauhid adalah merupakan sebab dan bisa menjadikan seorang itu berbahagia. Bisa menjadikan seorang itu tentram. Menjadikan seorang itu juga lapang dadanya. Meskipun mungkin dia ada banyak kekurangan berupa harta, tetapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang itu terkadang di hatinya kelapangan, ridha, sabar dengan apa yang menimpa dia, dan menjadikan dia hatinya senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya as-sa'adah, kebahagiaan itu yang hakiki adalah di hati. Betapa banyak orang memiliki kedudukan yang tinggi dan memiliki harta yang banyak, tetapi dia tidak mendapatkan sa'adah, kebahagiaan. Bahkan mereka sengsara sampai menghabisi umur yang Allah berikan tersebut dengan bunuh diri dan sebagainya. Hanya masalah-masalah, problema-problema yang ternyata tidak bisa membahagiakan mereka, kekayaan dan kedudukan yang mereka raih di dunia ini. Karena itu, kebahagiaan bukanlah terletak pada harta dan tidak pula terletak pada kedudukan. Tapi kebahagiaan itu fil qalb. Sebagaimana juga kekayaan, merasa cukup itu adalah ada di dalam hati. Karena itu innamal ghina nafs. Sesungguhnya yang namanya kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Taib. Demikian pula tauhid adalah merupakan sebab seorang itu akan dihapuskan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Kita tidak bisa bayangkan seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa yang kita miliki. Sementara al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Sementara manusia adalah tempat di mana manusia itu sering berbuat kekeliruan, kesalahan, dosa, dan juga sering lupa. Maka kita tidak bisa bayangkan dosa yang begitu banyak ada pada manusia. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam.
dengan hanya satu perbuatan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga. Kemudian bagaimana dengan dosa-dosa kita? Sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kita, niscaya akan muncul berbagai kerusakan-kerusakan, musibah-musibah yang lebih besar dari apa yang kita rasakan. Ini adalah tidak lain karena luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada makhluk. Karena itu, ikhwati fillah, anak-anak sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kalian. Perlu kita pahami pentingnya tauhid. Sementara orang yang tidak bertauhid, bagaimanapun amal usaha dia, ibadah yang dia lakukan, semuanya akan sia-sia. Karena orang yang demikian Allah haramkan atas dia surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Taib. Siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah haramkan atas dia surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka jahanam, wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan Allah tidak memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang yang berbuat zalim. Taib. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, al-mar'u bihukmi basyariyatihi wa adami asamatihi qad tanzaliku qadamuhu wa yaqa'u fi ma'siyatillah, fa idza kana min ahli at-tauhidil khalisi min syawa'ibis syirki fa inna tauhidahu lillahi wa ikhlasuhu fi qawli la ilaha illallah yakunu akbaru amilin fi sa'adatihi wa takfiri dunubihi wa mahwi sayiatihi, kama ja'a fil hadithi an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana minal amal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib. Beliau mengatakan, al-mar'u bihukmi basyariyatihi. Seorang itu dengan hukum secara qadari dia adalah basyariyah, memiliki sifat manusiawi.
wa adami asamatihi, dan tidak maksumnya dia, seorang manusia itu tidak maksum. Karena namanya manusia sering berbuat kekeliruan, kesalahan. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu ada asamati, tidak maksum. Bagaimana konsekuensinya? Tanzaliku. Terkadang seorang itu kakinya tanzalik, terpeleset, tergelincir. Artinya sekali waktu dia akan berbuat kekeliruan, kesalahan, dosa. Karena itu tidaklah aib bagi orang itu berbuat dosa ketika dia segera bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya aib adalah ketika seorang itu terus-menerus berbuat kemaksiatan dan dia tidak beristighfar dan bertobat kepada Allah terhadap kemaksiatan yang dilakukannya. Wa yaqa'u fi maksiatillah, dan dia jatuh, terkadang seorang itu jatuh kepada maksiat kepada Allah, menentang Allah. Maka ketika seorang manusia itu dia adalah fa idza kana min ahli tauhid, ketika seorang manusia itu dia termasuk orang yang bertauhid, al-khalis, yang bersih, min syawaibi syirki, dari segala bentuk-bentuk kesyirikan, fa inna tauhidahu, maka sesungguhnya tauhid yang ada pada dirinya, lillah, karena Allah tersebut, ibadahnya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi yang murni dari segala bentuk kesyirikan, yang tidak ada pada akidahnya, pada tauhidnya kesyirikan. Wa ikhlasuhu fi qauli la ilaha illallah, dan keikhlasan dia, bersihnya dia dari noda-noda kesyirikan pada konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah, yakunu akbaru amilin, maka tauhid ini dan keikhlasannya di dalam tauhid tadi, bersihnya dari segala bentuk kesyirikan, itu akan menjadi akbaru amilin fi sa'adatihi, menjadi sebab yang terbesar, faktor yang terbesar, amil, faktor, fi sa'adatihi, dalam kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat, wa takfiri dunubihi, dan sebab terkuat, faktor terkuat dihapusnya dosa-dosa yang ada padanya, dan terhapusnya wa mahmi sayyiatihi, keburukan-keburukan yang ada dalam catatan amalannya. Subhanallah. Laulal istighfar, seandainya bukan karena adanya istighfar, niscaya tidak ada manusia melainkan semuanya akan binasa dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, kalian dan keluarga kalian, dari berbuat dosa, kemaksiatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa beristighfar dan bertobat sekiranya kita berbuat dosa atau kekeliruan. Kemudian beliau juga mengatakan, kama jaa
kama jaa fil hadithi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana jaa fil hadis, disebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida, siapa yang bersaksi man syahida, siapa yang bersaksi an la ilaha illallah wahdah, bahwasannya tidak ada la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, wahdah, semata-mata, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya, baik dalam rububiyah, menciptakan, memberikan rezeki, memberkahi, merahmati, memberikan hidayah, memberikan perlindungan, pertolongan, mengurus alam semesta ini. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu, dan bahwasanya Isa itu adalah hamba Allah. Jadi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Kita harus yakin bahwasanya semua para nabi, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Musa, Uzair, dan yang lainnya, mereka adalah hamba-hamba Allah sebagai hamba. Wa rasuluhu, dan mereka adalah utusan Allah, Rasulullah. Wa anna Isa, dan barang siapa juga bersaksi bahwasanya Isa adalah Abdullahi wa Rasul, sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimat kun, jadilah, alqaha ila Maryam, Allah Subhanahu wa ta'ala tiupkan dia ke Maryam. Wa ruhum minhu, dan ruh itu adalah merupakan minhu, pemberian dari apa yang Allah berikan kepada makhluk yang lainnya juga. Artinya ruhum min idhafatut tashrif, yaitu menyandarkan untuk memuliakan, disandarkan. Wa ruhum minhu, artinya ruh itu dari Allah, maksudnya adalah seperti Baitullah, masjid itu Baitullah, ini namanya idhafatut tashrif, menyandarkan sesuatu kepada pemiliknya, kepada khaliknya, kepada penciptanya. Maka ruh ini disandarkan kepada Allah, kepada penciptanya. Ruh ini adalah hamba, makhluk. Maka jangan diartikan bahwasanya Baitullah, rumah Allah, itu Allah tinggal di situ, bukan. Maknanya adalah itu rumah yang merupakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilikinya. Ini namanya idhafatut tashrif. Maka demikian pula waruhum minhu, ini adalah idhafatut tashrif,
menyandarkan makhluk kepada penciptanya sebagai bentuk pemuliaan. Abdullah, hamba Allah. Ini adalah idhafatut tasyrif, untuk memuliakan hamba tersebut dengan menyandarkan hamba kepada tuannya, kepada khaliknya, penciptanya. Semoga difahami ini. Wal jannatu haq wal jannata haqqun wan naru haqqun. Dan dia berkeyakinan bahwasanya surga itu hak adanya. Wan naru haqqun, dan dia berkeyakinan bahwasanya neraka itu hak adanya. Maka tidak boleh bagi seorang, sebagaimana orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan seorang itu boleh berkeyakinan neraka itu ada atau tidak ada, atau belum ada. Ini keyakinan yang batil. Surga itu adalah hak adanya, neraka hak adanya. Sifat-sifat yang Allah tentukan tentang surga dan neraka kita wajib mengimaninya. Yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita wajib mengimaninya. Maka jangan sebagaimana pemikiran orang-orang Mu'tazilah yang iman mereka terhadap takdir hari kiamat itu kurang. Sebagian mereka mengatakan orang-orang Mu'tazilah bahwasanya siksa di dalam kubur itu adalah hanya sekedar bayang-bayang saja. Hanya sekedar bayang-bayang saja. Bukan makna siksa sebenarnya. Maka kita katakan ini adalah keyakinan yang batil. Maka kita yakini bahwasanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ahmad Al-Harrani rahimahullah, bahwasanya azab di dalam kubur itu hak adanya, yang bisa dirasakan oleh dhahir jasmani seseorang, yang juga bisa dirasakan oleh hati seseorang. Demikian dikatakan oleh para ulama. Kemudian siapa yang memiliki keyakinan ini? Yang pertama adalah dia bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak ada sekutu bagi Allah dalam semua sifat-sifatnya, rububiyahnya, uluhiyahnya, al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya juga. Dan dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Disebut hamba supaya seorang itu tidak bersikap ghulu. Disebut Nabi Muhammad itu sebagai hamba, bahkan dalam bentuk persaksian asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini menunjukkan supaya seorang itu tidak bersikap ghulu, berlebihan, sehingga mensifati Nabi Muhammad itu seperti ma'bud, seseorang yang berhak diibadahi. Nabi Muhammad adalah seorang hamba, maka namanya hamba, dia tidak patut untuk disembah. Tidak patut untuk disembah. Tidak boleh bagi kita sujud di depan kuburan Nabi Muhammad. Tidak boleh kita berdoa memohon kepada Nabi Muhammad. Kita tidak boleh beristighosah kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya, memohon syafaat dan seterusnya, karena dia adalah seorang hamba. Bukan tempat untuk kita meminta berdoa, dan doa adalah ibadah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Maka jangan kita bersikap ghulu, berlebihan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sikap ghulu itu adalah sifat berlebihan di dalam memuliakan, mengagungkan, sehingga mensifati dengan sifat-sifat ma'bud, seorang yang berhak diibadahi seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perbuatan yang justru menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelecehan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa rasuluhu disebut dalam persaksian juga bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya agar kita juga tidak meremehkan. Karena Nabi Muhammad SAW seorang Rasul yang wajib kita beruswah hasanah, bersuri tauladan kepada Nabi SAW fil aqidah, dalam masalah aqidah, wal ibadah, dan dalam masalah ibadah, dalam masalah manhaj, dalam masalah akhlak, dalam semua perkara-perkara agama. Adapun urusan dunia kita lebih tahu dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW dalam urusan dunia, dalam urusan pertanian, dan urusan-urusan yang lain, kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Karena itu tidak boleh bagi seorang juga meremehkan Nabi Muhammad SAW dengan tidak menjalankan sunnahnya. Sebagian orang beristighosah ke kuburannya, ini melanggar persaksian, pengakuan bentuk mengatakan Nabi Muhammad sebagai hamba, karena mereka menjadikan Nabi Muhammad sebagai sesembahan. Sementara orang-orang yang berbuat demikian, suka beristighosah, minta perlindungan, minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, memohon di kuburannya dan sebagainya, justru kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang justru tidak menjalankan sunnah-sunnah ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lah orang-orang yang banyak berbuat perkara-perkara bid'ah dan lain sebagainya. Ini juga meremehkan makna persaksian anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kalimat rasulnya, bahwasanya Nabi itu adalah sebagai seorang rasul. Sebagai seorang rasul harus kita muliakan dengan menjalankan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan dengan berbuat kesyirikan, bukan dengan berbuat bid'ah, perbuatan-perbuatan dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengambil apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inilah petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa, diperintahkan oleh Rasul, fakhuduhu, ambil dia apa yang diajarkannya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang kalian dilarang olehnya jauhi. Jika kita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal bid'ah, untuk kita menjauhkan diri dari perbuatan bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita menjalankan sunnah ajarannya dan mewajibkan kita untuk menjauhi bid'ah. Karena fa inna syarral umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Nabi telah mengajarkan demikian doa, kaifiyahnya, lafadznya, waktunya. Berapa kali kita baca zikir dan sebagainya, jumlahnya. Terkadang kita melebih-lebihkan lafadznya, melebih-lebihkan jumlahnya. Membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 1000 kali, 500 kali, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi. Berpuasa pun ada istilah puasa mutih dan sebagainya. Ini adalah perbuatan-perbuatan bentuk meremehkan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Wa anna Isa Abdullahi wa Rasul, dan seterusnya. Dan dia beryakin bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Dan dia yakin bahwasanya kalimat kun yang Allah tiupkan pada Maryam, wa ruhum minhu, dan dia yakin juga bahwasanya ruhnya Nabi Isa alaihi salam itu adalah makhluk Allah, pemberian dari Allah. Wal jannatu haqqun wan nar haqqun, dan dia yakin bahwasanya surga itu adalah benar adanya, neraka itu benar adanya. Siapa yang berkeyakinan demikian, dia bertauhid sebagai bentuk pelaksanaan persaksiannya terhadap kalimat la ilaha illallah,
dia juga menjauhi kesyirikan, dan dia menjalankan sunnah sebagai bentuk dia mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba dan utusan Allah dan tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai sesembahan. Sebagaimana juga orang-orang Nasrani menjadikan Isa alaihissalam sebagai sesembahan mereka. Waliyadzubillah. Maka adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan dia ke dalam surga ala ma kana minal amal, sesuai dengan amal yang ada padanya. Lihat, al-haditsu azimun. Ini adalah hadis yang sangat mulia, mengajarkan kepada kita perkara-perkara yang penting yang terkadang justru banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan yang bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, keselamatannya, perlindungannya, pertolongannya, sehingga kita segera dipertemukan kalian dengan teman-teman kalian di sekolah dengan dalam kondisi sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kalian dengan saudara-saudara kalian yang lainnya di atas kecintaan karena Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian saling bersaudara karena Allah. Dan jagalah selama di rumah adab-adab kalian kepada orang tua kalian. Bersikap lembutlah kepada mereka, berkatalah dengan lemah lembut, jangan bersikap kasar, dan tolonglah, bantulah apa-apa yang bisa kalian bantu dari kebutuhan atau apa yang dilakukan oleh orang tua kita di rumah. Dan jangan kalian lupa mendoakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada orang tua kalian di dunia maupun di akhirat. Dan doakan mereka agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari neraka, melindungi mereka dari neraka, dan memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati mereka dan seterusnya, sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua dan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.